Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mujarabat Darobi halaman 72 ya. Qala al-malif rahimallah wa nafa'ana bi wa bil ilmi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bayanul askalis sab'ah. Adapun penjelasan tentang bentuk yang 7. Alati qila, yang mana bentuk itu dikatakan fiha ismullahil a'dham, yang mana di dalamnya terdapat ismul a'dham, kama qalahu Ibnu Abbas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi bentuk-bentuk yang dikatakan faijar itu menjurus kesyirikan itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas ya. Jadi kita kupas tentang bentuk sakal atau khotam Sulaimani yang dikafirkan, orang yang menulisnya jadi syirik musyrik oleh si Muhammad Faijar ya. Fahadihi sifatuhat. Nah, ini adalah sifat atau gambarnya. Yang pertama adalah bintang, kemudian ada tiga alif atau 3 tongkat, terus dikasih tombak di atasnya, kemudian mim, kemudian tangga ya. Habis tangga kemudian ada alif tegak lurus, ada 4, kemudian ada hak yang bengkongnya ke bawahnya, kemudian wawu yang ada ditarik ke atas kayak semacam siung ya, siung naga. Qala Abdunun al-Misri, berkatalah Abdunun al-Misri, jarabtuha, saya sudah menguji materikan, mencobanya tentang masalah bentuk sakal yang ketujuh, yaitu bentuknya ya bintang, terus alif 3, mem, terus kemudian tangga, terus alif 4 berjejer, kemudian hak yang bengkong, haknya bengkongnya ke bawah, kemudian ada wawu yang ditarik ke atas seperti siung ya. Ini sudah diuji materikan oleh Dunun al-Misri. As-salasal fawaid, dia menguji materikan tentang 3 faedah saja. Fawajatuha, kemudian saya menemukan tentang bentuk 7 tersebut akto'a minas saif, yang mana ini sangat tajam daripada pedang. Jadi sangat tajam daripada pedang. Ma tahaltu biha fi safinatin wa guriqat. Tidak mungkin pas waktu saya masuk menggunakan itu ya, masuk ke kapal, jadi kapalnya tenggelam, itu enggak bakalan terjadi. Wala fidarin wahtarokot, dan juga saya pas waktu masuk ke dalam rumah terus rumahnya kebakaran, itu ya juga muhal, jadi enggak mungkin. Wala fi bidoatin fasurikot, dan juga saya letakkan di harta dagangan saya, terus harta dagangan itu kok dicuri, ya enggak pernah terjadi semacam itu. Wa qala Ibnu Waraq, berkatalah Ibnu Waraq ya, yang bagi ayak toba maha alal bidoi, dianjurkan untuk menulis besertaan sakal yang 7. Sakal yang 7 ini ya sakalnya saya tunjuk dari sini ke sini. Ini adalah khotam Sulaimani atau sakal yang 7, itu ditulis di harta dagangan ya. Yakunu hirjan laha, yang mana nanti penulisannya itu jadi semacam jimat atau pemeliharaan terhadap harta tersebut. Ini adalah komentar dari Ibnul Waraq. Ya hafidun la yan sia ya man nikmatahu la tuhso. Ya man, ini untuk tulisan yang nanti Anda tulis beserta sakal 7. Jadi
penulisannya sakal 7 ini, kemudian Anda tulis ini untuk semacam jimat buat harta dagangan. Yang ditulis adalah ya hafidlah, ya hafidullah yunsa, ya, dimajulkan ya hafidlah yunsa, tapi Anda nulis ya, bukan dikasih fathah, kasroh, dhammah, tanwin, enggak. Cuman saya membaca, tapi Anda nulisnya enggak harus menggunakan harokat. Ya hafidlah yunsa ya man ni'matuhu la tuhsa, ya man lahul asma'ul husna ihfad hadas syai'a bima fitta bidzikra wa innaka qulta fi kitabikal azizil munazzal. Bukan dibaca tapi ditulis. Munazzal ala nabiyikal mursal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu adalah kalau dibikin buat menjaga harta dagangan Anda. Itu khasiatnya semacam itu, ya. Wa syarhu hadil huruf wa rumus as-sab'ah al-mubarakah an-nafi'ah as-safiyah al-jalilah ala ma syarhu ahlu dalikal ilmi ya anallah ta'ala yaqul. Dan syarahnya huruf-huruf ini dan beberapa rumus yang 7, ya, rumus yang 7 ya adalah bintang, ya, bintang, terus tadi ada 3, ya, 3 alif berjejer kasih tombak, terus ada mem, kemudian ada tangga di situ, terus ada 4 alif, kemudian ada hak, ya, hak yang bengkong, kemudian ada pak yang di situ ke atas seperti siung, ya, siung harimau. Jadi syarahnya huruf-huruf yang 7 itu atau rumusnya yang memberi keberkahan, kemanfaatan, yang menyeluruh, yang agung, yang mana itu sudah disyarahkan oleh ahlinya ilmu ini, yaitu anallah ta'ala yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, ya, bukan berkata. Kalau Allah berkata itu kita su'ul adab, kurang ajar. Jadi kalau Allah itu ya berfirman, kalau baginda Nabi ya bersabda, kalau ulama ya atau kita ya berkata, kan semacam itu. Sebenarnya sama saja itu, karena lafaz mutarodib, ya. Mutarodib itu ya maksudnya kayak berfirman, bersabda, berkata, itu sama saja. Maksudnya itu banyak lafadznya tapi artinya ya begitu-begitu juga, artinya yang ngomong, berkata. Nah, sama. Jadi artinya semacam itu. Anallahul wahidul ahadul malikul hayyu. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi yang pertama adalah anallahu wahidul ahadul malikul hayyu. Ini adalah lafaz yang pertama berupa khotam ini. Ini yang mencarai adalah ahli ilmu hikmah. Kalau semacam fa'ijar ya tidak akan mungkin, ya, fa'ijar tidak akan bisa untuk mengartikan itu apa itu. Oh, ternyata rumusnya, ya, rumusnya itu kalau untuk yang pertama huruf bintang ini adalah firman-Nya Allah Ta'ala, Anallahu wahidul ahadul malikul hayyu, ditulis menggunakan begini, cuma begini aja, karena itu rumusnya, tapi merujuk ke firman-Nya Allah bahwasanya Allah itu zat yang satu, ya, al-ahad, satu yang maharaja, al-malik, al-hayyu, dan yang hidup. Jadi pensarahan daripada 7 bentuk ini itu adalah, ya, Anallahu wahidul ahadul malikul hayyu, Anallahu sabiulil dolamu wal fai, Anallahu sani'u la yutarikuni al fai, Anallahu ladzi laisa kamisli syai', Anallahu sami'ul basirul khaliqu kulla hayyin. Nah, ini adalah syarah daripada 7 bentuk ini, ya. Wa fi dzalika yaqulu amirul mukminin wa syaqim nal khadil mu'in
Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Nah, dan tentang masalah ini, tentang pensarahan ini berkatalah Ali bin Abi Thalib, ya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di dalam nadhoman bait syairnya, ya. Jadi ini adalah perkataan daripada Ali bin Abi Thalib. Ini min Bahril Basid, dari Bahar Basid. Yang Bahar Basid itu kalau kita melakukan bahar, ini adalah mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, semacam itu. Jadi salah su'isiyin sufifat ba'da khotamin ala rosi hamislus sinanil muqawwamu wa mimun misun abtarun summa sulamun ila kulli ma'mulin walaysa yuslamu. Jadi baharnya adalah bahar basid. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun salasu isiyin sufifat ba'da khotamin ala ro'si hamislus sana sinanil muqawwamu wa mimun misun abtarun summa sulamun ila kulli ma'mulin walaysa yuslamu. Wa arba'atun mistal anamili sufifatu siru ilal khairati min ghairi mi'samin. Jadi bahar basid itu tata cara melakukannya semacam itu. Jadi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Jadi salasu isyin, jadi 3 tongkat. Tiga tongkat sufifat ba'da khotimin, jadi 3 tongkat yang dibaris, yang dijejer setelah khotam atau ali-ali. Nah, ini 3, ya, 3 tongkat yang dibaris yang sebelumnya ada khotam. Nah, khotamnya ini adalah bintang, itu khotam. Jadi ini dibaris tongkatnya 3 terus ada bintang, ya. Kemudian ala roksiha mislus sinanil muqawwamut, di atasnya tongkat tersebut ini ada seperti tombak yang runcing. Nah, jadi ini ada tombak yang runcing, semacam ini. Kemudian wa mimun misun abtarun summa sulamun, kemudian ada mim yang tulisannya tidak dibusak, tidak dihapus. Jadi mem, penulisan mem begini tanpa dihapus. Kemudian summa sulamun, kemudian tangganya ini penulisannya semacam ini, itu tangga, ya. Ila kulli ma'mulin walaysa yuslamu, ya. Jadi dengan tangga kepada perkara yang kita inginkan dan tidak akan bisa mencapai target kecuali dengan menggunakan tangga, ya. Wa arba'atun mislal anamili sufifat, dan juga 4 tongkat yang seperti telunjuk yang di baris. Jadi 4 tongkat atau 4 alif. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini adalah 4 yang dijejer lurus. Kemudian tusiru ilal khairati min ghairi mi'samin, yang mana ini isyarat kepada kebaikan dengan tanpa mi'samin, ugel-ugel, tanpa ada pencegah atau diputus-putus. Nah, ini maksudnya menunjukkan kebaikan dengan tanpa ada diputus-putus kebaikan tersebut. Kalau putus berarti udah nggak berjalan dengan baik lagi. Maksudnya itu tidak ada hambatan. Ya, mi'samin ini adalah hambatan. Kemudian wa'un saqikun, kemudian ada hak yang sigar. Nah, ini adalah hak yang sigar. Ini hak sigar.
Kemudian sumawawun muqawwasun, kemudian ada wawu yang bengkong. Ini adalah bentuk wawu tapi bengkong begini ya. Ka'an bubi hijamin walaisa bimih jamin, seperti bumbungnya tukang bekam dan tidak ada wawu itu adalah alat bantu. Maksudnya kayak kop-kopan gitu ya, alat bekam kayak siungnya macan ya, semacam itu siung atau kuku macan ya. Kemudian fahadah wal ismul mu'adzami qadruhu, ini adalah kata dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bahwa ini menunjuk ismul adzam yang huwa ismul mu'adzami qadruhu, itu merupakan ismu atau nama yang diagungkan pangkatnya. Fa in kunta lam lamhu min qablu fa'lam, kalau seandainya Anda itu kok sebelumnya belum ngerti sebelum penjelasan ini, maka fa'lam, maka ketahuilah. Jadi jangan mengatakan ini simbol apa ini musyrik, syirik. Seperti kata Faizar itu jangan. Jadi kalau nggak paham tanya sama ahlinya, tanya sama ahli ilmu hikmah, nanti akan dijabarkan. Oh ternyata itu memuat ismul adzam ya. Faya hamilal ismil a'dhami bihi akfini, hei orang yang membawa ismul a'dham ini, cukupkanlah saya dengan sakal 7 ini. Ini adalah perkataan Sayyidina Ali, li najju minal afati haqqan wa taslami, supaya engkau selamat dari mara bahaya dengan hak. Maksudnya wataslami, dan maksudnya itu biar Anda itu selamat dari semua musibah atau mara bahaya. Jadi sebenarnya untuk khotam Sulaimani ini atau bentuk sakal yang ketujuh itu sudah saya bahas secara komplit di dalam kitab Mamba Ushul Hikmah. Coba nanti Anda cari di dalam kitab Mamba Ushul Hikmah ya, kitab Mamba Ushul Hikmah playlistnya itu cari tentang khotam Sulaimani. Di situ banyak sekali manfaat daripada khotam Sulaimani yang dikatakan oleh Muhammad Faizar itu sebagai biang kesyirikan ya. Adapun tata cara menulis khotam Sulaimani kalau seperti rajahnya ya, kalau di sini di dalam kitab Mujarobat Derobi ini semacam ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.